Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas C PGSD Sambung 2024, mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Nur Halimah Siahaan, SPD MPD. Jadi kami ingin merepresentasikan proyek citizen kami yang berjudul Perhubungan. Sebelum kami memasuki isi dari proyek kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Febi Natasha, dan rekan-rekan saya. Saya juga belajar. Saya Sari Setera Budi. Saya Alia Madiana. Saya Ida Saputi Padiangan. Saya Yurika Nadal Tiarambe. Saya Joseph Maylin Bulalo. Saya Vina Anita Anha. Saya Nekarela. Nah, ini tadi kelompok 2. Nah, di sini kami akan memaparkan 4 portofolio, di mana portofolio pertama menjelaskan tentang makna bullying atau perundungan dan kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia dan luar negara. Dan yang kedua, kami menjelaskan kebijakan alternatif untuk mencegah perundungan. Dan yang ketiga, kami menganalisis kebijakan yang ada. Lalu yang keempat, kami menjelaskan tentang komunitas atau pihak masyarakat yang sekalian didukung oleh pemerintah mendukung program anti perundungan. Penjelasan portofolio pertama yang akan dijelaskan oleh Kak Cadi dan JC. Kepada Kak Cadi dan JC saya persilakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang portofolio 1 yang berisikan tentang masalah-masalah bullying yang ada di Indonesia. Yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah pengertian dari bullying tersendiri. Nah, di sini terdapat beberapa pendapat pengertian bullying yang dapat kita simpulkan bahwa bullying merupakan tindak negatif yang dilakukan secara berulang kali oleh kepada pihak yang merasa lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Nah, tujuannya itu membuat korban merasa menderita. Lalu seberapa parah sih masalah bullying yang ada di Indonesia? Masalah bullying di Indonesia ini sudah terbilang sangat parah karena KPAI menerima laporan setiap tahunnya itu hingga ratusan, dari mulai sekolah dasar sampai ke SMA. Nah, dapat kita lihat pada data berikut, di tahun 2020 terdapat 119 kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 53 kasus, dan pada tahun 2022 itu ada 226 kasus, dan dapat dilihat pada grafik berikut, data KPAI 2024 kasus pembulian meningkat sampai 35%. Nah, ternyata teman-teman, siswa laki-laki lebih banyak jadi korban bullying menurut BPS. Siswa kelas 11 SMA laki-laki terdapat 19,68%, siswa kelas 8 SMP terdapat 32,22%, dan siswa kelas 5 SD 31,6%. Nah, apa saja sih bentuk bullying? Bentuk-bentuk bullying itu ada 5. Yang pertama itu bullying fisik yang dapat kita lihat seperti menendang, terus merusak barang juga. Lalu yang kedua itu ada bullying verbal, menggunakan kata-kata yang menyakiti seperti mengejek atau menghina. Lalu yang ketiga itu ada bullying sosial, seperti mengucilkan seseorang dari suatu lingkungan. Lalu yang keempat itu ada cyberbullying. Yang kita tahu cyberbullying itu merupakan perundungan yang terjadi di media sosial. Lalu yang kelima itu ada bullying psikologis. Nah, bullying psikologis ini lebih halus tapi berdampak dalam, misalnya mengancam, menatap dengan sinis. Nah, jenis bullying yang banyak dialami pelajar Indonesia ini dapat kita lihat di sini. Jenis bullying yang tertinggi itu adalah bullying fisik sebanyak 55,5%. Lalu yang di urutan kedua itu ada bullying verbal 29,3%, dan yang terakhir itu ada bullying psikologis sebanyak 15,2%. Nah, teman-teman, ternyata bullying ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan negara-negara lain pun mengalaminya. UNESCO melaporkan 1 dari 3 siswa di dunia pernah mengalami perundungan. Penyebabnya itu hampir sama saja seperti Indonesia, seperti diskriminasi gender, ras, suku, dan agama. Nah, dampaknya sama juga seperti di Indonesia, korban mengalami kesehatan mental, bahkan sampai tidak mau datang ke sekolah lagi, dan penurunan prestasi akademik.
bagaimana penyelesaian bullying di Indonesia dan di luar negeri. Kalau di Indonesia, pemerintah masih fokus kepada program anti bullying. Namun implementasi di sekolah itu masih terbilang lemah. Dan kasus-kasus itu sering dianggap hanya masalah pribadi siswa. Lalu kalau penanganan bullying di negara maju lebih ditangani dengan serius, dengan pendampingan psikolog, lalu bahkan kalau misalnya kasusnya itu parah sampai ke jalur hukum. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah teman-teman, sekolah, bullying bukan hanya sekedar konflik biasa antar teman. Ini merupakan tindakan yang sengaja untuk menyakiti, merendahkan, ataupun mengintimidasi seseorang, baik secara verbal, sosial, maupun di dunia maya. Berikut beberapa kasus fatal bullying di Indonesia yang kami temukan dari berbagai artikel maupun berita terkini. Pertama, ada seorang Christopher terbuta pada tahun 2024, bocah SD berusia 8 tahun meninggal setelah dipukuli oleh siswa yang lebih tua darinya. Selanjutnya ada Muhammad Raja Aknan di Sulawesi Selatan pada tahun 2024. Siswa ini meninggal setelah beberapa hari dirawat akibat penganiayaan oleh beberapa siswa. Dan baru-baru ini pada tahun 2024 di Bekasi, kasus bullying viral terjadi di mana seorang siswa kelas 4 dipaksa teman-temannya untuk memakan roti yang berisikan tusuk gigi. Kejadian ini terungkap lewat video yang tersebar di media sosial dan langsung menimbulkan kemarahan publik. Korban sempat dirawat di rumah sakit untuk mengeluarkan duri dari mulutnya. Masyarakat mengecam keras tindakan ini dan menegaskan agar bullying tidak lagi dianggap hal biasa. Nah, dari berbagai kasus yang kami paparkan ini, kasus ini mengingatkan bahwa bullying itu sekecil apapun bentuknya akan berakibat fatal pada korban maupun kehidupannya. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Cade dan Jesse yang telah menjelaskan portofolio pertama. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan portofolio kedua yang akan dijelaskan oleh Indah dan Dendri. Kepada Indah dan Dendri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan portofolio 2 tentang kebijakan alternatif yang ada. Nah, perlu kami jelaskan kembali bahwa faktor-faktor yang membuat adanya perundungan yaitu yang pertama, kurangnya keterampilan mengelola emosi. Kemudian yang kedua, kurangnya empati terhadap korban sehingga para pelaku semakin merajalela dalam membuli korban. Kemudian yang ketiga, rasa tidak berdaya saat melihat perundungan. Seringkali memang orang merasa kasihan terhadap korban bullying, tapi mereka tidak melakukan tindakan karena mereka takut jika mereka melakukan tindakan, mereka akan kena bullying. Kemudian yang keempat, perasaan sedih yang mendalam ketika menjadi korban. Kemudian yang terakhir, kecenderungan menormalisasikan perundungan. Nah, ada
penegakan yang konsisten. Kemudian yang terakhir, bahwa adanya perubahan budaya sekolah yang memerlukan waktu lama, sehingga guru, siswa, dan orang tua belum tentu bisa menerima aturan-aturan tersebut. Baik, untuk kebijakan kedua adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 sudah tentang perlindungan anak. Di mana kebijakan ini menjadi paling umum juga agar sekolah tidak hanya punya inisiatif sendiri, tetapi wajib melaksanakan perlindungan siswa secara sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kami mengambil beberapa pasal. Yang pertama pasal 54, di mana anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik maupun teman sebaya. Yang kedua adalah pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh ataupun ikut serta dalam kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, pasal 76C dan 76E, yang dimana pasal ini mengatur larangan terhadap kekerasan seksual, diskriminasi, eksploitasi terhadap anak. Dan yang terakhir adalah pasal 80 sampai 82, memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Nah, untuk kebijakan ini memiliki kelebihan di mana sebagai payung hukum nasional yang kuat, di mana berlaku untuk semua satuan pendidikan. Yang kedua, menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik, psikis maupun sosial. Yang ketiga adalah sanksi pidana yang tegas, sehingga efek para pelaku mendapat efek jerah terhadap kebijakan. Yang ketiga, mengikat semua pihak seperti guru, tenaga pendidik, dan mahasiswa. Yang keempat adalah memberi dasar bagi sekolah untuk membuat kebijakan internal seperti kode etik, tata tertib, dan SOP perlindungan anak. Nah, ada pun kekurangan dari kebijakan ini. Yang pertama adalah implementasi di sekolah yang masih sangat lemah, di mana banyak guru atau tenaga pendidik yang tidak memahami detail undang-undang ini. Yang kedua, penegakan hukum yang cenderung reaktif, di mana berfokus pada kasus-kasus yang sudah terjadi, belum optimal secara penegakannya. Yang ketiga, proses hukum sering panjang dan rumit, yang membuat korban maupun orang tua enggan untuk melapor kepada pihak yang berwenang. Yang keempat adalah tidak semua sekolah memiliki mekanisme internal seperti konselor. Yang terakhir adalah ketimpangan sumber daya di lingkungan kota dan desa, membuat perlindungan anak yang tidak merata. Dan yang ketiga adalah kebijakan usulan dari NGO seperti Prop Sekolah Tanpa Kekerasan. Adapun dasar dan konsep dari usulan ini seperti Yayasan Sejiwa adalah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Yang kedua adalah mereka mengembangkan modul pelatihan kepada guru, tenaga pendidik maupun kepala sekolah untuk mengenali, mencegah, dan menangani kasus bullying di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah fokusnya bukan hanya menghentikan bullying di lingkungan sekolah, tapi juga membangun iklim sekolah yang ramah dan partisipatif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kebijakan ketiga ini adalah praktis dan aplikatif dibanding dengan regulasi dari pemerintah karena langsung berupa modul pelatihan. Yang kedua, memperdayakan guru dan siswa secara aktif, di mana tidak hanya pendekatan hukum. Yang ketiga, bisa disesuaikan dengan konteks lokal. Setiap sekolah fleksibel dan partisipatif. Yang keempat adalah fokus pada pencegahan dan edukasi nilai, bukan hanya sekedar sanksi. Nah, adapun kekurangannya, kebijakan ketiga ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga penerapannya tergantung pada komitmen sekolah. Yang kedua adalah aksesnya masih terbatas. Lebih banyak dilakukan kepada sekolah mitra ataupun sekolah yang bekerja sama dengan yayasan sejiwa. Yang ketiga adalah membutuhkan dukungan dana dan sumber daya manusia untuk pelatihan dan implementasi kebijakan ini. Yang keempat adalah efektivitas sangat bergantung pada keseriusan sekolah dan keterlibatan orang tua. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Terima kasih kepada Desi dan Indah yang telah menjelaskan portofolio kedua. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan portofolio ketiga yang akan dijelaskan oleh Gilang dan Alia. Kepada Gilang dan Alia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami akan menjelaskan portofolio ketiga terkait analisis kebijakan yang ada. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh portofolio kedua,
telah diberikan berbagai peraturan untuk mengatasi keperuntungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, dari berbagai peraturan tersebut, di sini kami akan memilih salah satu peraturan untuk kami modifikasi. Nah, peraturan yang akan kami pilih yaitu Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, peraturan ini masih memiliki berbagai kekurangan seperti interpretasi yang berbeda, kapasitas sekolah yang bervariasi, serta pengawasannya yang masih lemah. Oleh karena itu, peraturan ini masih membutuhkan suatu modifikasi agar interpretasinya di sekolah dapat berjalan secara optimal. Nah, sebelum masuk ke modifikasi, di sini kami akan masuk ke bagian tujuan kebijakan. Nah, kebijakan ini dibuat pertama untuk menjamin hak anak, yaitu untuk anak itu dapat merasa aman, terlindungi, dan bahkan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di sekolah. Kemudian tujuan kedua untuk mengubah budaya masyarakat terhadap perundungan. Maksudnya itu peraturan ini menanamkan pola pikir masyarakat agar dapat lebih aktif lagi atau lebih peka lagi terhadap perundungan yang terjadi di sekitarnya. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu untuk menyeimbangkan sistem sekolah. Maksudnya itu peraturan ini dibentuk untuk menyeimbangkan atau mengembangkan peraturan di sekolah agar lebih adil untuk seluruh siswa tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya masuk ke bagian modifikasi kebijakan. Yang pertama itu pelatihan wajib berkelanjutan. Maksudnya itu sebaiknya guru ataupun segala staf pendidikan itu selalu melakukan pelatihan secara rutin setidaknya sebulan sekali. Untuk saran modifikasi kedua, mekanisme pengawasan terpusat. Nah, sebaiknya dibentuk suatu lembaga atau tim di bagian pengawas tingkat provinsi atau kabupaten yang bertugas untuk mengawasi setiap sekolah apakah telah melaksanakan peraturan ini dengan baik atau hanya sebagai formalitas saja. Nah, untuk modifikasi bagian ketiga yaitu sistem pelaporan yang bersifat digital. Maksudnya itu sebaiknya dibuat suatu pelaporan yang bersifat digital agar korban bully ataupun saksi yang melihat ada suatu perundungan itu dapat melaporkannya secara lebih mudah dan terjangkau. Ya, saya lanjutkan pada. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Gilang yaitu hasil wawancara. Dari wawancara kami ditemui beberapa temuan penting seperti bentuk perundungan yang sering dijumpai yaitu perundungan verbal, misalnya mengejek nama orang tua atau warna kulit. Lalu dampaknya cukup besar, cukup parah, cukup besar. Bahkan ada anak yang merasa tertekan hingga memilih untuk pindah sekolah. Namun terhadap kendala ini diantaranya sikap orang tua yang reaktif serta ada siswa yang merasa dirinya paling benar. Lalu sekolah juga sudah mencoba mencegah dan memberikan penanganan seperti menyanyikan lagu anti-bullying, lalu memberi nasihat sebelum mulai pelajaran, meditasi secara kekeluargaan, serta mendeteksi dini seperti mengamati siswa yang suka menyendiri dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Nah, dari portofolio 3 ini dapat disimpulkan ada peraturan yang sudah memadai sebagai payung hukum, namun tantangan terbesarnya yaitu pengimplementasi praktis di lapangan. Modifikasi kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat implementasi dalam membantu guru. Kesimpulan yang bisa kita sampaikan tentang portofolio 3 ini yaitu ada peraturan yang sudah memadai, namun tantangan terbesarnya ialah pengimplementasian dalam pengimplementasian praktis di lapangan. Lalu modifikasi kebijakan diperlukan untuk memperkuat implementasi dengan fokus pada penanganan serta peningkatan kualitas guru serta keterlibatan siswa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gilang dan Alia yang telah menjelaskan portofolio ketiga. Mari selanjutnya kita dengarkan penjelasan portofolio keempat yang akan dijelaskan
transisi kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada pengguna tua untuk menjelaskan maksud konten. Kemudian terutamanya adalah komunitas pihak masyarakat yang mendukung pencegahan bullying. Proyek ini kenapa kami buat? Karena masih sering terjadi bullying di masyarakat maupun di sekolah. Jadi kita perlu adanya saling kerjasama antara sekolah dan masyarakat sekitar. Tujuan utama kami adalah membangun kolaborasi dan pihak-pihak lain dengan membantu mencegahnya pembulian dan menciptakan lingkungan yang aman. Berikut adalah beberapa proyek yang telah kami pilih, yaitu tentang ada komunitas sekolah atau lingkungan orang tua yang membantu bersosialisasikan pihak yang menghentikan perlindungan dan memberikan dukungan moral kepada siswa. Yang kedua adalah lembaga perlindungan anak atau LPA yang memberikan pendampingan hukum, konseling, dan edukasi tentang hak-hak anak. Yang ketiga adalah psikolog atau pusat konseling yang membantu korban peduli dari trauma dan memberikan edukasi tentang empati kepada pelaku. Yang keempat ada organisasi pemuda seperti Karang Taruna, OSIS, Pramuka yang melakukan anti perlindungan melalui kegiatan sosial dan edukatif. Yang kelima ada SLM atau komunitas sosial anak dan remaja yang menyediakan program pelatihan media sosial serta didukungnya bagian sekolah dan menjalankan program anti bullying. Yang keenam, di mana ada tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memberikan pengaruh positif yang melalui ceramah, khotbah atau kegiatan agama yang lain yang memiliki nilai norma keagamaan. Sini ada beberapa langkah-langkah komunitas sekolah. Satu, ada mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk mensosialisasikan bahayanya perlindungan. Yang kedua, adanya membuat grup komunikasi antara guru dengan orang tua. Yang ketiga, ada mengadakan kegiatan kelas agar orang tua dan memahami mendidik anak tanpa kekerasan. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam kegiatan anti bullying di sekolah. Yang kedua adalah lembaga perlindungan anak, di mana ada langkah-langkahnya yaitu melakukan perlindungan tentang hak anak di sekolah. Dua, menyediakan layanan konseling dan pendampingan hukum bagi korban perlindungan. Yang ketiga adalah membuat kerjasama dengan pihak sekolah dengan menangani kasus secara cepat dan tepat. Yang keempat ada mengandalkan pelatihan kepada guru dan staf produksi kepada pelapor. Yang ketiga adanya psikolog atau pusat konseling. Langkah-langkahnya yaitu satu, melakukan pemeriksaan psikolog secara berkala untuk siswa yang mengalami perlindungan. Yang kedua adalah memberikan keterampilan konseling kepada korban maupun pelaku agar dapat peduli secara mental. Yang ketiga adanya penyelenggaraan sesi edukasi tentang empati, komunikasi yang positif, dan penyelesaian konflik yang damai. Yang terakhir, yang menjadi mitra dalam perencanaan model pembelajaran tentang kesehatan mental dan emosional. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Anika. Saya akan menjelaskan tentang organisasi pemuda Karang Taruna, OSIS, dan Pramuka. Nah, di sini langkah-langkah perencanaannya adalah membuat kampanye anti bullying dari media sosial atau poster, video, dan juga kegiatan sosial. Nah, selanjutnya ada penyelenggaraan lomba atau kegiatan kreatif dengan tema Stop Bullying agar meningkatkan kesadaran pada masyarakat. Nah, selanjutnya juga ada menjadi peer counselor atau teman sebaya yang siap untuk membantu si korban pembulian tadi. Nah, selanjutnya itu ada membuat kegiatan pelatihan kepemimpinan yang akan menanamkan sifat nilai kasih sayang, terus ada toleransi, empati, dan juga saling menghargai. Nah, selanjutnya itu ada LSM atau komunitas sosial anak dan remaja. Nah, di sini itu langkah-langkah perencanaannya menyusun program pelatihan tentang anti bullying untuk orang tua, siswa, dan juga guru. Selanjutnya ada melakukan kampanye di media sosial untuk menginformasikan dan menyebarkan bahwasannya bahaya bullying itu sangat berbahaya untuk masyarakat.
Nah, dan ada menyediakan bantuan pendampingan di sekolah yang adanya kasus bully. Selanjutnya itu ada membuat kegiatan kolaboratif seperti seminar, talk show, dan juga workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada tokoh masyarakat membuat ceramah atau khutbah dan penyuluhan tentang pentingnya saling menghormati dan juga saling menghargai. Nah, selanjutnya menjadi mediator jika adanya perundungan di sekitar mereka. Selanjutnya ada mengadakan kegiatan keagamaan dan sosial yang menanamkan nilai kasih sayang, toleransi, empati, dan juga saling menghargai. Selanjutnya mengajak masyarakat untuk aktif melapor jika ada perundungan di sekitar mereka. Nah, kami di kelompok kami juga menyediakan platform Instagram untuk korban bully yang bisa mengadukan atau melaporkan jika mereka terkena atau mengalami pembulian. Di Instagram kami yang bernama teman anti bully _ kalian bisa menceritakan pengalaman kalian atau kalian yang terkena korban bully. Nah, selanjutnya itu ada relasi kebijakan pencegahan perundungan. Nah, yang pertama-tama itu kami akan menyusun tujuan, sasaran, dan juga bekerja sama dengan pihak sekolah, LPA, psikologi, dan juga komunikasi. Nah, selanjutnya ada melaksanakan pertemuan dengan penyelusuhan anak dan parenting class dan juga ceramah tokoh masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada kampanye anti bullying di media sosial, menyelenggarakan lomba tadi, dan juga seminar dan pelatihan. Nah, selanjutnya itu ada konseling korban dan pelaku. Nah, di sini juga ada pendampingan hukum dan juga seperti tadi yang saya bilang peer counselor, dan pelapor ini harus cepat agar kami juga bisa melakukan pengajuan. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi kegiatan dan juga analisis hasil rekomendasi kebijakan berlanjut. Sekian dari kami, penjelasan portofolio 4 saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda dan Vini yang telah menjelaskan portofolio keempat. Setelah menjelaskan portofolio kami akan memaparkan video drama contoh dari perundungan yang telah kami buat. Berikut adalah contoh videonya. Selamat menonton.